enggak terikat lagi, tulisan taknya terbuka. Itu dalam penulisan. Cuman ada kendalanya juga. Kadang-kadang kita ini kalah sama perempuan, walaupun syahwat yang paling Allah berikan paling nikmat itu masalah perempuan. Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Nikmat syahwat yang paling besar yang Allah berikan itu adalah pertama kali yang Allah sebutkan masalah perempuan. Cuman kadang-kadang kita kalah. Kenapa? Manusia khuliqal insanu dha'ifa. Maka dikatakan Imam Tawus bahwa kan apa makna daripada tafsir khuliqal insanu dha'ifa? Ai dha'if fi tadbirin nisa. Lemah kita untuk mengatur urusan perempuan. Ai qala ba'dhum yadhhabu aqluh. Kapan lah sudah kumpul sama dia, akal kita pun juga melo hilang. Maka apa? Nikmat. Makanya perempuan ini merupakan harsun lana. Merupakan apa? Tabungan kita. Kapan kita pengen menjadi orang yang hebat, maka kunci pertama kali gitu, kita pun juga harus menjadi orang hebat. Makanya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau memaknain daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'u li arba. Perempuan itu dinikahi karena sebab 4. 1 li maliha, karena hartanya. 2 li hasabiha, karena kedudukannya. 3 wali jamaliha, karena kebagusan. Dan yang keempat wali diniha, karena agama. Dan ditutup sama Nabi biar tidak lupa, fasfar bizatid din taribat yadak. Maka pilih agama tersebut yang engkau dahulukan itu agama. Maka Imam Nawawi mengambil daripada hadis ini, kata Imam Nawawi, ini hadis menunjukkan kita agar supaya kita selalu duduk sama orang-orang yang soleh. Duduk harus dekat sama orang-orang yang baik. Kenapa? Nabi mengatakan apa? Fasfar bidzatid din taribat yadak. Maka ambil daripada untuk pilihan tersebut masalah agama, maka kau bakal beruntung. Maka dari situ apa? Kita agar dianjurkan untuk duduk sama orang-orang yang soleh, duduk sama orang-orang yang baik. Kenapa? Dengan itulah kita bakal mendapatkan manfaat. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa hebat kita mendengar daripada sahibul haul Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau merupakan salah satu murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhum, yang mana beliau merupakan orang yang istimewa. Bahkan beliau sempat mengabdikan diri dan dicintai oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ali cinta. Ini butuhnya kita ini, kadang-kadang kita cinta. Dan wong yang kita itu cinta itu tidak cinta sama kita. Termasuk baliyah wa minal baliyati antuhibba. Termasuk daripada bala itu ada kita cinta sama seorang tapi orang tersebut juga tidak cinta sama kita. Itu merupakan bala. Tapi Nabi kita tidak bakal itu. Nabi kita orangnya orang yang wafi, yuhibbu man yuhibbu. Dia cinta dengan orang yang cinta padanya. Ini bisa dicintai sama seorang ulama wali. Bahkan Al-Habib Ali Habsyi mengatakan dalam qasidah beliau, bahkan man ra'ahum au man ra'aman ra'ahum. Beruntung orang yang bisa melihat ulama itu, beruntung. Atau orang yang melihat ulama. Bagaimana beliau? Beliau bermasuk orang yang apa? Dicintai sama orang ulama. Masya Allah, ridwanullah alaihim. Dan di sini beliau termasuk melanjutkan daripada pelajar beliau, ingin membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan dakwah beliau. Dan termasuk taksis di sini yaitu Ma'hadur Riyad, Pondok Pesantren Ar-Riyad, yang mana di sini kam talib takharrat min hadza Riyad. Berapa banyak santri-santri yang keluar daripada pondok pesantren ini. Rata-rata di Palembang ini imma orang tersebut keluar daripada pondok pesantren Ar-Riyad atau keluar daripada santri-santrinya Ar-Riyad. Maka sangat bermanfaat. Apa itu tujuan semua itu? Ikhlas. Karena ikhlas. Paling susah itu ikhlas. Setiap kapan sudah ikhlas, maka itu pasti bakal terbeketus. Kullu ma kana lillah dama wattasal. Setiap apapun karena Allah Subhanahu wa taala, maka bakal berkesinambung dan bakal nyambung. Makanya sebagian ulama menafsirkan dalam pada Quran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Arti makna Imam Sawi mengatakan, makna asal setiap segala sesuatu itu pasti bakal hancur kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa yasih, dan bisa kalau kita kan kullu syai' halikun. Setiap segala sesuatu itu amal apapun bakal hancur kecuali semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manfaatnya terus. Manfaatnya terus. Begitupun juga ketika kita hadir di tempat ini, ma'asyarul hadirin, bakal mendapatkan cipratan daripada rahmat tersebut. Akan tetapi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan al-hudur baghahudur. Kapan kita hadir dalam suatu, butuh hadir hati kita ini, butuh ikut hadir. Jangan kita hadir tapi hati kita kemana? Mana-mana, kita tidak hadir. Al-Habib Ali mengatakan al-hudur baghahudur. Hadir dalam sesuatu itu perlu kehadiran jiwa kita. Kenapa? Waqad yaqdurul insan. Terkadang seseorang itu datang suatu majelis, la indahu wi'a, dia tidak siap untuk mendapatkan daripada rahmat tersebut. Sehingga ketika waktu bagian rahmat tersebut dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia belum siap. Maka dia tidak bakal mendapatkan nikmat tersebut. Maka dari itu Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memaknai daripada makna inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang-orang yang soleh, siapapun orang yang soleh itu, maka rahmat tersebut bakal turun. Apa kata Imam Ghazali? Yang dimaksud dengan rahmat tersebut yaitu adalah dukhulul jannah waligaillah. Yang dimaksud dengan rahmat tersebut yaitu adalah dukhulul jannah dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau mengatakan bukan artinya ketika turunnya rahmat itu langsung rahmatnya turun, enggak. Akan tetapi sebab, ada sebabnya. Apa sebab pertama kali? Yaitu ketika kita mendapatkan tersebut yaitu adalah fi'lul khair. Yang pertama kali sebelum itu adalah inbit'atsul gharbah. Ada timbul rasa semangat kita ketika mendengar nama-nama orang yang soleh. Kemudian apa? Al-hiris alal iktida. Kemudian semangat untuk mengikuti apa yang disebutkan ketika manaqib tersebut dibacakan. Kemudian yang keempat yaitu apa? Menghilangkan daripada apa-apa yang kurang daripada kita, daripada kegusuran, ya keteledoran kita, sehingga kita tingkatkan menjadi orang yang hebat. Itu daripada makna rahmat tersebut. Kenapa? Li'anna mabda'ul khair ma'da'u fi'lil khair ar-raghbah. Permulaan pekerjaan baik itu harus ada semangat. Dan semangat tersebut harus ada istima. Untuk apa? Raghbah, keinginan untuk mengikuti. Dan mengikuti seorang ulama itu bisa kita dapatkan mendengar daripada manaqib mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan begitulah kami ceritakan para nabi wahai Rasulullah kepada baginda Nabi Muhammad, tidak lain untuk memantapkan diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan begitu pun juga sebaliknya. Berarti fahwa hadzal mafhum, fahwal khitab daripada kalam ini inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Maka berarti kebalikannya inda zikril fasikin tanzilul la'nah. Kapan disebutkan nama orang-orang yang fasik, maka laknat pun bakal turun. Maka itu dalam kita ini ketika kita datang di sini, apa tujuan kita? Kalau kita mendengarkan manaqib daripada orang-orang yang soleh, maka timbul semangat kita untuk mengikuti daripada beliau, dan timbul semangat kita untuk menambahkan kebaikan, maka kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat tersebut. Dan mudah-mudahan yang orang mendapatkan rahmat tersebut akan menjadi orang-orang yang baik. Kemudian ditutup oleh Imam Ghazali, ini ketika disebutkan nama orang soleh. Kaifi musyahadati. Bagaimana kalau kita memandang kepada mereka? Dan bagaimana kita kalau dipandang sama mereka? Sebagian ulama mengatakan, qala ba'dhum, disebutkan dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, tilmid daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan minimal manfaat kedudukan yang yang didapatkan oleh seorang memandang kepada wajah ulama itu darajatan la tablughu talib bijtihadihi alfasana. Suatu kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh orang yang murid, orang talib, santri
dengan sungguh-sungguh dia dengan berapa? 1000 tahun memandang kepada ulama dengan pandangan yang penuh pengagungan. Tapi kalau pandangan kita sama, fulan sama si fulan sama, maka kita tidak bakal mendapatkan faedah tersebut. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim membicarakan itu yang faedah tersebut orang yang memandang kepada ulama. Bagaimana ketika ulama tersebut mandang kepada orang tersebut, maka dia akan mendapatkan suatu derajat yang sangat besar yang tidak bisa untuk ditakbirkan, untuk dibicarakan lagi. Ridwanullah alaihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ini Allah berikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan, dan mudah-mudahan daripada sesepuh daripada kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan mereka